Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilang lagi, Zul. Halo ya, tes aman. Ya, tadi hilang. Nah, ya sampai nih ya. Ya, oke. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, rekan-rekan mahasiswa semuanya. Hari ini untuk mata kuliah sumber dan jasa informasi minggu ke berapa ini ya? 15 kita akan ngobrol sama salah seorang praktisi tentang pustakawan reference. Jadi sebelum kita masuk ke materinya, kita datangkan dulu praktisinya yang sudah memang benar-benar praktek di pustakawan reference sendiri agar nanti kita tuh tahu dulu teknis di lapangannya seperti apa baru masuk ke materinya. Biar materi yang disampaikan nanti itu lebih merasuk ke dalam jiwa gitu ya. Oke, kita akan kenalan dulu sama narasumber kita untuk hari ini. Dipersilahkan kenalan dulu, Mas. Ini masih jomblo. Silakan. Oke, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya? Jelas ya? Oke, kenalkan nama saya Zulfa Fidiansyah. Dulu waktu di kampus, ya ini senior saya ini. Budina ini senior saya. Senior. Dulu juga satu tim ya, waktu di Makassar juga. 13. Nah, waktu di kampus saya biasa dipanggil Azul, tapi nama asli saya Zulfa. Oke, saya dulu lulusan Unair angkatan 2011. Ya, lanjut lagi ke Gajah Mada. Bidang perpustakaan. Saat ini saya dinas di kampus swasta di Kediri, namanya Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata. Dan saya kerjanya di divisi layanan referensi. Ya, Azul ini multi talent, jadi dia bisa main musik, terus nyanyi gitu ya. Ya, beruntung sekali. Itu beruntung sekali nanti yang bisa dapetin hatinya. Ups, pesan iklan. Oke, Azul, kita akan bicara masalah layanan reference, di mana layanan reference ini beberapa tahun belakangan itu digadang-gadang menjadi ikonnya perpustakaan seperti itu kan. Bahkan tahun ini, di akhir tahun ini tuh Perpustakaan Nasional tuh tercatat berapa kali itu melakukan webinar tentang layanan reference itu sendiri. Karena memang kita sekarang di kondisi pandemi seperti ini ya, utamanya ya, pandemi seperti ini kan banyak orang-orang yang mengakses perpustakaan tuh secara daring seperti itu, dan kondisi pembelajaran juga masih PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Jadi wajar saja ketika koleksi reference itu menjadi satu ikon tersendiri. Jadi sebelum Azul bicara lebih lanjut tentang koleksi reference itu di Bakta sendiri seperti apa, kita pengen mengulik dulu, Yul. Kita coba-coba apakah memang benar-benar layanan referensi ini penting sih sebenarnya bagi mahasiswa ilmu perpustakaan, apalagi dulu sejak zaman kita kuliah. Nah, menurut Azul, sebelum Azul kerja, bayangan Azul itu layanan referensi itu seperti apa, Azul? Bisa diceritakan dulu ke mahasiswa yang ada di sini. Oke. Jadi, waktu masih kuliah ya, bayangan soal pustakawan reference atau layanan referensi itu jujur saja dulu malah nggak kebayang apa-apa ya. Saya nggak ada bayangan apa-apa, serius. Sebelum akhirnya salah satu dosen pengajar itu menjelaskan tentang pustakawan referensi itu apa gitu kan. Nah, waktu itu dikasih tahu kalau pustakawan referensi itu adalah salah satu bukan jabatan tapi kayak pos di perpustakaan yang diisi oleh pustakawan yang istilahnya top lah, karena pustakawan referensi itu kayak dia tahu segalanya gitu, dia jadi sumber rujukan
beliaunya. Saya tangkap akhirnya seperti itu gitu. Itu sih waktu zaman kuliah dulu ya. Cuman kalau pengalaman praktiknya ketemu pustaka reference termasuk enggak. Saya nggak pernah datang ke pustaka reference. Justru saya datangnya itu ke senior, ke teman-teman yang mungkin lebih bisa mengikuti mata kuliah, atau ke sumber lain ya, kayak mungkin Google atau jurnal kayak gitu. Dan ada penyesalan sih waktu mau lulus itu. Misalnya gini, harusnya waktu saya bingung dan galau itu, nah orang yang paling tepat untuk diajak diskusi itu ya pustakawan reference. Itu yang kayak nyesel gitu. Jelas yang penting gak lulus gitu. Gitu sih. Iya sih, tapi memang begitu. Jul. Saya sendiri juga mengalami hal yang sama. Saya tuh nggak paham sebenarnya kalau pustakawan referensi itu harus seperti ini, harus seperti ini. Bahkan orangnya yang ditempatkan di sana tuh harus yang bagus gitu. Wong kita dulu waktu S1 dulu yang diletakkan di referensi justru yang tua, karena kan itu kan cenderung oleh koleksi yang tidak banyak didatangi mahasiswa kan, seperti kamus mahasiswa punya sendiri ya kan, ensiklopedi ya buat apa kalau nggak mau mendongengi anaknya, kayaknya mustahil buka ensiklopedi. Terus banyak hal yang lainnya, jadi seakan-akan ruang referensi waktu itu tuh tidak disentuh sama sekali oleh mahasiswa karena memang kayak seakan-akan kuno, dan karena tidak disentuh itulah akhirnya yang menjaga layanan referensi itu biasanya orang-orang yang cenderung tua, kacamatanya tebal, ya persis seperti ikonnya pustakawan di film-film itu ya Zul. Lalu kemudian pas sudah kerja, ternyata Azul kan jadi tahu nih. Jadi kalau saya dulu kan teoritis sekali ya, kita tuh disuruh teoritis, ngapalin banget kalau reference tuh rujukan dan sebagainya gitu. Tapi kita tuh nggak nyantol sebenarnya tuh layanan reference itu apa. Nah setelah kerja ternyata kenyataannya seperti apa Zul? Ini kenyataannya. Iya ya. Dulu image-nya kan pustaka reference itu yang tua, yang jutek, yang nggak mau ditanya-tanya gitu kan. Nah sekarang malah ngalami sendiri. Saya ditempatkan di layanan referensi gitu. Ya kalau kebetulan memang untuk di IKA sendiri kan ya termasuk baru ya saya di layanan referensi itu. Jadi gambarannya itu memang seperti apa yang saya dapat waktu kuliah dulu setelah dikasih tahu dosen itu loh. Jadi yang biasa saya lakukan itu malah kalau saya nangkapnya itu kayak konsultan. Ya kayak konsultan. Jadi kayak pemantul diskusi mahasiswa gitu ketika mereka butuh penelitian, butuh nulis skripsi atau KTI gitu. Nah disitu biasanya saya kasih kayak pandangan lain. Jadi bukan ngasih solusi hanya Allah yang ngasih ya. Saya hanya wasilah gitu, maksudnya buka sudut pandang lain A, B, C, D gitu, kemungkinan terjadi seperti ini dari topik penelitiannya si mahasiswa ini. Nanti keputusan terus lanjutannya seperti apa itu urusannya penulis sama pembimbingnya atau promotornya. Seperti itu sih, saya singkatnya sederhananya itu kayak konsultan akhirnya. Ya, jadi kayak memberikan gambaran gitu ya, kalau misalnya mahasiswa ada tugas apa, setahu Azul bacaannya apa gitu ya. Oke, atau mungkin barangkali mencarikan juga gitu Zul, enggak ya? Nah, sebenarnya poin utamanya mencarikan ya, maksudnya misalkan mereka butuh referensi untuk tulisan ya. Nah, itu biasanya saya kasih kayak insight atau wacana baru, misalkan dia nyari di tempat kami itu namanya RIKA ya, repository gitu loh, atau di OASIS gitu. Nah, jika di sana nggak ada, saya sarankan untuk ini. Nah, cuman kadang kalau dari definisinya sendiri kan agak beda ya, kalau definisi layanan referensi sama si dari si
pemustaka ini, si mahasiswa ini gitu, di benak mereka yang mereka bawa dari luar. Begitu masuk perpus, mereka yang di benak mereka itu referensi untuk tulisan mereka gitu, entah jurnal, artikel jurnal atau buku atau apapun gitu. Sedangkan sebenarnya definisi dari perpus itu sendiri, referensi itu ya koleksi-koleksi itu sendiri, kayak ensiklopedia, kamus, kelas, atau pokoknya yang berkaitan dengan referensi gitu. Cuman karena saya kebetulan tadi ya beberapa waktu yang lalu juga ikut webinar tersebut ya, webinar Perpusnas, ya memang problemnya di situ, itu gap. Nah, saya mencoba untuk mengikuti kemauan mereka aja. Jadi yang mereka bawa tentang referensi, term referensi itu referensi untuk tulisan mereka, ya udah saya ikuti aja. Mereka butuhnya apa terkait penulisan, oke. Topiknya ini berarti arahnya ke sini, yang harus didapatkan mereka kayak artikel jurnal seperti ini. Kalau misalnya nggak ketemu, saya kasih alternatif yang lain. Oke, bagus ya Jul. Jul, kalau misalnya saat ini tuh mahasiswanya sudah masuk atau masih daring, Jul? Setahu saya itu ya, nggak tahu persentasenya berapa. Nggak denger, Jul. Jul nggak denger, Jul. Ya. Halo, tes. Ya, sekarang sudah. Nah, setahu saya itu nggak tahu presentasinya berapa, tapi daring masih, terus luring juga ada. Sudah mulai, tapi presentasinya terbatas. Zul, Ya, pas waktu full daring dulu, gimana tuh layanan referensi melayani mahasiswa itu? Sebenarnya saya itu termasuk kayak baru ya. Atau mungkin yang sekarang kan sebagian ada daring, sebagian ada luring. Kalau yang daring itu melayaninya gimana? Kalau yang daring? Biasanya kalau daring itu saya kasih melalui tele ya. Hilang lagi, Zul. Sorry. Halo, tes. Ya, sekarang udah. Nah, biasanya kalau daring itu hubungi lewat tele secara personal gitu, terkait topik penelitian ya. Jadi mereka butuh masukan apa, butuh referensi apa, nah saya persilakan untuk konsultasi online gitu. Oke, berarti ini ya Zul ya, selama pandemi ini bisa dikatakan yang bertugas paling capek itu pustakawan referensi seperti itu. Ya, di luar jam kerja bahkan ada yang hubungi waktu maghrib gitu kan. Iya. Waktu nyantai kan. Nah itu ada tim nggak Zul selama pandemi ini? Kebetulan untuk layanan referensi saya yang pegang. Oh, jadi sendiri ya? Nanti itu gajinya double-double ya Zul. Berarti jam kerjanya makin bertambah ya saat pandemi ini ya Zul ya? Dimanapun kayaknya orang-orang yang bahkan kayak sering Zoom meeting dan sebagainya lebih capek. Iya, lebih capek memang. Oke, Zul, kalau misalnya mahasiswa konsultasi ke kamu tentang layanan referensi seperti itu untuk bahan penelitiannya atau mungkin tulisannya seperti itu personal atau ada tools yang perpustakaan gunakan, misalnya seperti aplikasi atau apa gitu? Ya kalau referensi yang mereka cari ya, biasanya lebih ke apa yang dipunyai di tempat kami gitu. Silakan ya. Bukan, maksud saya mengkontak kamu itu dengan aplikasi atau langsung personal chat pakai WhatsApp gitu. Sorry. Ya, personal. Personal. Lewat tele. Oh, lewat tele. Ya sih ya, lebih banyak ya menampungnya ya. Oke, terus itu yang mengerjakan berarti Azul sendiri ya? Kan, maksudnya? Kalau misalnya ada pesanan mahasiswa butuh informasi tentang ini, berarti langsung yang mencarikan Azul sendiri atau Azul bagi tim mungkin sama pustakawan yang lainnya. Ini banyak pesanan gitu-gitu. Ya, kebetulan memang sendiri. Oh, sendiri ya. Wow. Tapi kalau misalkan apa namanya walahan ya, baru minta. Oke. Itu
Kalau misalnya di luar jam kerja seperti Zul, adakah jam tambah untuk Azul gitu misalnya terhitung lembur atau enggak gitu? Nggak ada. Enggak ada ya. Ikhlas beramal berarti ya Zul, kayak slogannya Kemenak. Iya. Lebih tepatnya gini. Dulu waktu saya mahasiswa itu, waktu saya ngerjakan skripsi, saya ditolong orang. Nah, saya janji sama diri sendiri, suatu saat kalau ada orang minta tolong saya tolong. Wah, bagus. Bagus tuh. Saya ingat susahnya gimana ya. Memang Zul. Dan lagi kata orang itu Zul, saya ingat betul sekali. Jadi ketika kita misalnya, andai kata gaji kita itu dikruskan sama jam, itu setara dengan 3 jam misalnya. Gaji kita ya, dikruskan selama 3 jam. Tapi dalam kenyataannya kita tuh bekerja 10 jam. Maka jangan khawatir. Yang 7 jam itu pasti digantikan sama Gusti Allah dengan rezeki yang lain yang kita nggak pernah sangka datangnya dari mana. Tapi itu memang benar kok Zul ya. Begitupun kalau misalnya kita korupsi waktu. Zul, saya mau tanya ini nih Zul, ini penting nih. Jadi kan kita kan background-nya ilmu perpustakaan ya Zul ya. Tapi kan pustakawan reference ini dituntut untuk tadi menjadi konsultan kata Azul. Kalau kata Pak Ida itu harus knowledgeable. Sedangkan yang kita layani kadang-kadang tuh lebih pintar. Kalau Azul kan di kesehatan ya, ada dokter, terus kemudian ada dosen seperti itu. Atau mungkin mahasiswa yang mungkin ya secara akademis lebih tinggi daripada kita seperti itu. Nah, untuk pustakawan referensi sendiri mengimbangi pengguna itu seperti apa? Kalau misalnya dengan cara seperti itu kan kita dituntut untuk itu tadi ya, menjadi konsultan seperti itu ya. Bisa coba dijelaskan? Ya inilah makanya sebagai pustakawan referensi itu challenging, maksudnya tuntutannya itu harus tahu, harus bisa, paling enggak ngasih insight lah, solusi tapi insight pada pemustaka, orang yang datang kepadanya gitu. Nah, memang challenging kalau misalkan yang datang itu mungkin dari segi akademis lebih tinggi, misalkan kayak profesor kah atau dosen, yang hitungannya lebih sip lah daripada kitanya sendiri misalkan gitu. Nah, biasanya kalau saya pribadi itu ya harus ngikuti dulu nih problemnya di sana apa, yang dibawa ke kita itu apa gitu. Kitanya juga mesti ngejar, nimbangi gitu, hal-hal apa yang jadi problemnya, hal-hal apa yang mesti ditambahkan. Misalkan kayak apa ya, kalau di dunia kesehatan itu kan contoh farmasi itu kan dan sebagainya. Nah, ini menjadi hal baru bagi saya pribadi, hitungannya orang sosial ya kan. Nah, terus ini farmasi dan harus tahu ini, nggak boleh kayak nggak ngerti cari yang lain aja kan, nggak boleh gitu. Pokoknya pulang dari ruangan ini, begitu datang masanya kusut, dia harus tersenyum pulang dari ruangan. Kayak gitulah maksudnya. Jadi kita harus ngimbangi juga, kita harus baca-baca juga, cari referensi juga. Hitungannya kalau saya pribadi itu bilang kita sama-sama belajar gitu. Kita sedang belajar, kita juga belajar dari mereka. Oh, berarti pustakawannya mencoba mencari tahu ya, kira-kira menggali dulu sebenarnya kebutuhan mereka tuh apa sih, seperti itu kan ya. Terus kemudian kalau misalnya ketemu istilah-istilah baru ya kita coba mencari tahu gitu ya. Mencari tahu, ya kita sendiri juga belajar gitu. Memang pustakawan referensi itu dituntut seperti itu ya Izul ternyata ya. Jadi pengetahuannya banyak sekali ini. Kalau profesor yang nanya ya kita harus bertindak sebagai seorang penyedia layanan informasi untuk profesor seperti itu ya. Jadi harus imbang gitu ya. Makanya kalau perlu malah kita melebihi profesor. Iya. Karena mungkin kemampuan kita dalam hal menyediakan informasi itu ya Zul ya. Jadi mungkin kita bisa setingkat lebih tinggi dibandingkan mereka. Ya, yang penting intinya kan tadi seperti yang Zulfa bilang bahwasanya ya gali-gali terus sebenarnya mereka butuhnya apa gitu kan ya. Gitu. Pada intinya kan kembali ke komunikasi.
Terus Zul, kalau di IIK Bakta sendiri itu apakah bentuk-bentuk layanan referensi itu apa saja? Apakah hanya tadi konsultasi chat seperti itu, atau mungkin ada misalnya konsultasi bahasa, cek plagiarisme, atau mungkin apa gitu yang istilahnya menarik orang untuk yuk ke pustakaan referensi yuk gitu. Layanannya apa saja bentuknya gitu? Ya, kalau di tempat kami memang yang paling mendasar itu kan kayak akses skripsi KTI hard copy ya, terus koleksi referensi sendiri kayak ensiklopedia, atlas, terus saya lupa namanya tuh kayak tebel-tebel gitu namanya. Memang teman-teman yang paling paling sering datang itu kan ke ensiklopedia itu ya, karena memang medis itu kan pasti butuh itu gitu. Nah, terus layanan yang kemarin, baru saja kemarin hari Jumat itu ada sharing session. Ada sharing session terkait pemanfaatan jurnal yang kami langgan. Jadi kalau apa ya, yang biasa jadi ini nih layanan referensi kita itu. Nah, biasanya kayak open, teman-teman kalau misal mau diskusi, mau curhat terkait penelitiannya, atau bahkan mungkin dianya sendiri masih bingung di luar itu ya, maksudnya curhat problem pribadinya dia sendiri itu kan gitu. Oh ya? Pulang gitu ya. Pulang gitu. Jadi nggak numpuk-numpuk problem pribadi sama problem penelitiannya gitu, dipisah gitu. Nah, kadang sebenarnya permasalahan mereka itu nggak ada tempat cerita, nggak nemu, harus kayak bingung lah harus ke siapa gitu loh. Nah, kayak gitulah. Jadi kayak layanan discuss lebih tepatnya sih. Hilang lagi Zul. Hilang tes aman? Aman nggak? Hah? Tes. Lagi Zul, kurang dikit. Tes. Ya udah dengar. Sorry guys. Nggak apa-apa. Habis ini dia beri cross air. Terus kemudian ini Zul, kalau gitu terakhir nih Zul, kalau gitu menurut Azul menjadi seorang pustakawan referensi itu kunci suksesnya apa Zul? Jadi sudah dikatakan apa ya, istilahnya kiat-kiat untuk menjadi pustakawan referensi sendiri itu apa gitu? Kalau menurut apa ya? Ya aku ya saya bingung kan. Ya, jadi kiat-kiatnya tuh kalau pandangan itu terus belajar sih, baca, menulis karya, terus yang jelas itu berbanyak pengalaman. Pengalaman apapun, bukan kaitannya sama akademis tapi juga non akademis. Waktu webinar kemarin, kalau nggak salah Pak Ida tuh bilang tentang referensi bahkan harus siap ditanya movie film hari ini tuh yang keluar apa, tiket misalkan, ada enggak misalkan gitu, udah harus siap gitu secara masyarakat umum ya, tanya gitu harus siap gitu, walaupun itu bukan job desk lebih ke akademis tapi harus tahu gitu. Nah makanya dengan banyak pengalaman itu apapun itu sangat membantu sih, karena terkadang user atau pustaka yang datang ke pustakaan referensi itu kan problemnya banyak dan kita nggak tahu di balik problem itu ada problem lagi apa gitu. Nah terkadang pengalaman kita itu bisa jadi insight buat mereka, dan itu wasilah jawaban dari Allah untuk mereka gitu. Wasilah ya, menjadi perantara. Oke. Wah, banyak sekali yang bisa kita bicarakan dari pustakaan referensi satu ini ya. Apalagi kalau misalnya pustakaan referensinya tuh masih bujang. Jadi kita bisa sambil curhat-curhat. Gitu ya, Zul ya. Nggak sih ya. Tapi sebenarnya saya menangkap loh, tugas berat pustakaan referensi itu sebenarnya adalah apa ya? Bagaimana membuat caranya mahasiswa tuh nyaman gitu ya, Zul ya.
Karena ketika kita nyaman atau dosen nyaman tuh nggak sungkan gitu minta tolong untuk dicarikan sumber referensi ini. Dan menurut saya itu menjadi satu apa ya Zul ya, satu kebanggaan tersendiri buat pustakawan referensi ketika banyak permintaan itu gitu. Ya nggak sih Zul? Ya, betul banget, betul. Dan jadi kayak apa ya, praktik dalam Islam itu kayak orang bermanfaat. Orang yang paling apa sih dalam hidup yang paling bermanfaat. Nggak menyulitkan orang gitu, membantu orang mereka butuh apa nanti. Iya, bener banget. Oke deh, mungkin satu ketika nanti kita akan hadirkan Azul ke dalam kelas untuk berdiskusi bersama. Kalau sekarang ini kita pemantik aja Zul, jadi kayak semacam pengantar gitu aja agar mahasiswa tuh kebuka wawasannya, terus nanti bisa mencari tahu lebih dalam tentang pustakawan reference ini gitu. Karena kalau di luar negeri kan pustakawan reference itu ini ya, jadi reading advisor gitu kan. Jadi keren gitu kan ya. Jadi dia menjadi konsultan seperti Azul bilang tadi. Nah, semoga ke depannya nanti ada nggak sih Zul ini kayak masalah jabatan fungsional khusus pustakawan referensi itu belum ada ya Zul ya. Jadi kayak semacam sertifikasi kalau dia menjadi pustakawan referensi itu belum ada ya. Jarang dengar kayak spesialisasi ya. Belum ya kayaknya ya. Belum ada ya, jabatan fungsionalnya masih sebatas pustakawan gitu ya. Padahal kalau misalnya ditempatkan di pustakawan referensi ini orang-orang yang sudah advance memang, jadi memang mengerti kebutuhan informasi dan literasi digitalnya sudah tidak dipertanyakan lagi. Oke deh Zul, terima kasih banyak atas waktunya, kita ngobrol lagi lain kesempatan. Semoga Azul sehat-sehat selalu, semoga ngobrol jariah ini diganti nominal yang berlipat-lipat sama yang di atas langsung ya, karena saya nggak bisa menggantinya juga. Oke, terima kasih Azul atas waktunya, semoga sedikit dari kita bermanfaat untuk adik-adik yang sedang belajar saat ini. Gitu aja ya Zul, kurang lebihnya saya mau minta maaf banget. Terima kasih banyak sekali lagi. Yuk, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.